Halo Sobat Ngotak, kali ini kita kembali membahas soal UTBK tahun 2026 yang lagi viral di X. Katanya ini adalah salah satu soal yang keluar di hari pertama UTBK ya teman-teman. Yang mana dia itu berhubungan dengan sisa pembagian atau yang lebih dikenal sebagai modulo mungkin kalau teman-teman tahu ya. Nah, katanya di sini banyak bilangan positif yang kurang dari 30 yang memiliki sisa dibagi 2, sisa 2 atau 3 jika dibagi 5 adalah K gitu ya. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q berikut yang benar? Jadi kita membandingkan antara kuantitas P dan Q ini, teman-teman. Di mana P itu adalah nilai K dan K itu menyatakan banyak bilangan yang memiliki sisa 2 atau 3 jika dibagi 5 itu adalah si K tadi gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu K-nya. Nah, kita cari K, sebenarnya ini teman-teman cuma butuh konsep sederhana yaitu sisa pembagian. Sisa pembagian itu lebih baiknya kita tuliskan dalam bentuk persamaan gitu ya. Nah, contohnya begini, kalau kita tuliskan konsep sederhana dari sisa pembagian ya teman-teman. Jadi misalkan kita punya bilangan, anggaplah bilangannya itu 7 ya. 7 kalau dibagi dengan 3, nah itu nanti teman-teman bakalan dapat hasilnya itu berupa angka 2, tapi sisanya adalah 1 gitu ya. Sehingga kalau kita nyatakan pernyataan keterbagian ini dalam bentuk persamaan, maka akan kita peroleh angka 7 itu sama dengan 3 dikalikan dengan 2 ditambahkan dengan 1. Jadi akan terbentuk seperti ini teman-teman. Jadi suatu bilangan itu bisa dinyatakan dalam bentuk keterbagian seperti ini. Nah, di mana yang si 3 ini tadi berdasarkan pernyataan ini itu merupakan pembaginya. Jadi 3 itu adalah pembaginya. Nah, yang si 2 ini itu adalah hasil baginya. Hasil bagi. Nah, si angka 1 ini adalah sisa gitu ya. Ini adalah sisa. Nah, jadi untuk menentukan berapa banyak sih bilangan yang bisa dibagi 5 tapi dia bersisa 2 atau 3. Nah, itu teman-teman bisa cari dulu banyaknya kemungkinan bilangan itu dengan menggunakan ini gitu. Nah, yang pertama kita cari dulu banyaknya bilangan yang kalau dia dibagi 5 dia itu bersisa 2. Nah, itu ada berapa bilangan. Nah, jadi cara nulisnya gini dulu. Kita mau cari bilangan yang bersisa 2, berarti ya bersisa 2. Nah, kalau bersisa 2 berarti kita harus cari bilangan yang kalau dikalikan angka 5 dengan suatu n tertentu maka nanti akan menghasilkan sisa 2, atau kalau kita tulis jadi 5n plus 2 gitu ya. Nah, di mana si 5 ini tadi itu adalah pembaginya, n itu adalah hasil baginya, dan 2 ini adalah sisanya sesuai dengan bentuk umum dari keterbagian bilangan seperti ini gitu. Nah, n-nya ini nanti teman-teman ganti aja dengan kelipatan bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti teman-teman tinggal cek hasilnya ini harus kurang dari 30 gitu ya. Karena dia minta yang positif, makanya kita mulai n itu dari 0. Nah, ini tinggal kita uji aja. Jika n yang sama dengan 0, maka nanti kita akan punya 5 kalikan 0 tambahin 2, maka hasilnya adalah 2 gitu ya. Masih kurang dari 30. Lanjutin tuh, kalau n-nya 1, maka akan dapat nanti 5 kali 1 tambahin 2, dapat hasilnya 7. Dan seterusnya, n sama dengan 2 gitu ya. N sama dengan 2, 5 kalikan 2 tambahin 2 hasilnya 12. Supaya nggak buang-buang waktu, teman-teman loncatin aja. Misalkan loncat ke angka berapa tuh? Loncat ke angka 5 langsung ya. Kalau n-nya sama dengan 5. Nah, kalau n-nya sama dengan 5, maka nanti rumusnya jadi 5 kali 5 tambahin 2. Berarti bilangannya adalah 27. Nah, masih kurang tuh dari 30. Nah, pas n-nya kita cek 6, n-nya kita cek sama dengan 6 misalkan. Nah, itu nanti hasilnya dapat 5 kali 6 tambahin 2, dapatlah kita 32. Nah, 32 ini udah nggak memenuhi gitu ya. Katanya bilangannya itu yang kurang dari 30. Berarti bilangan yang bersisa 2 kalau dibagi 5 itu cuman ini bilangannya, teman-teman. Nah, ada berapa bilangan ya teman-teman? Hitung dari n sama dengan 0 sampai dengan n sama 5 itu ada berapa bilangan? Nah, berarti ada 6 buah bilangan. Berarti ya, di sini ada 6 bilangan. Ada 6 bilangan. Nah, itu baru yang bersisa 2. Nah, satu lagi kan katanya atau sisa 3 jika dibagi 5. Nah, itu sama tuh. Teman-teman lakukan ini juga. Berarti kalau mau cek siapa aja yang bersisa 3 kalau dibagi 5, kita buat dulu persamaannya. Sisa 3 berarti nanti persamaannya itu adalah
5 dikalikan dengan N ditambahkan dengan 3 gitu ya. Nah, kita cek juga tuh mulai dari N-nya sama dengan 0. Jika N-nya sama dengan 0, maka nanti bilangannya ada siapa? Bilangannya berarti ada 5 kali 0 tambahin 3. Berarti bilangannya adalah 3. Lanjut, N-nya 1 gitu ya. 5 kali 1 tambahin 3 dapat 8 dan seterusnya. Nah, supaya gak terlalu lama kita langsung aja loncat ke N sama dengan 5 misalkan. N sama dengan 5 berarti kita dapat 5 kali 5 tambahkan 3 dapat bilangannya adalah 28. Ini masih masuk ya karena kurang dari 30. Jadi kita berhentinya itu kalau udah lewat dari 30. Kita lanjut, kalau N nya 6 misal, N nya sama dengan 6 berarti kita punya 5 kali 6 tambahkan dengan 3 dapatlah kita 33. Nah, ini udah lewat nih nilai dari 30 berarti ini nggak masuk, berarti ini tidak memenuhi yang ini ya. Nah, ini nggak masuk. Nah, sehingga banyaknya bilangan yang bersisa 3 kalau dibagi dengan 5 itu berlaku untuk N mulai dari 0 sampai dengan 5 ini. Nah, dari 0 sampai dengan 5 ini ada berapa bilangan? Sama seperti yang sisa 2 tadi. Berarti ada sebanyak 6 bilangan juga gitu ya. Berarti ini ada 6 bilangan. Ini dari sini ke sini. Ini nanti ada 6 bilangan juga. Nah, berarti nilai K-nya itu ya total mereka berdua ini 6 tambahkan dengan 6 ya. Jadi nilai K, jadi kita peroleh nilai K. Jadi nilai K itu sama dengan 6 plus 6 sama dengan 12. Berarti ada 12 bilangan. Nah, berarti nilai P-nya ini yang si K ini adalah 12. Pembandingnya adalah 6. Berarti otomatis P lebih besar daripada Q gitu ya. Nah, cuman di sini pernyataannya ada tambahannya yaitu kuantitas P ini harusnya lebih dari gitu ya. Lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q. Betul ya? 12 itu kan 2 kali dari kuantitas Q kan? Berarti jawabannya itu adalah opsi yang pertama, yaitu opsi A gitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.